Hadirin tamu undangan yang kami hormati, mari kita simak bersama sambutan akademik yang akan disampaikan oleh Guru Besar IAIN Kediri bidang usul fikih, Profesor Ahmad Khalil Thohir MHI. Kepada beliau dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salatan taftahu lana biha babar ridha wat taysir, wa tughliqu biha anna bab asy-syarri wat ta'sir, wa takunu lana biha waliyan wa nasira. Ya ni'mal maula wa ya ni'man nasir. Wa 'attif qulubal alamin bi asrihim alaina wa albisna qabulan bishal mahad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Wa akhussu bidzikri jami'a al masyayikh wasyuyukh al mukarram Kiai Haji Dr. Musta'in Syafi'i, al mukarram Kiai Haji Abdul Hadi Yusuf, Al-Mukarram Kiai Haji Syakir Ridwan, Sahibal Fadilah wal Farwas Sa'adah, Al-Mukarram Kiai Haji Ainul Yaqin, Mudiru Hadzal Ma'had Al-Maimun, Bapak Bupati atau yang mewakili Kabak Kesra, Bapak Dr. Andes Supriyadi, dan para masyayikh, para tokoh, habaib, wali santri, asatid, musyrifun, dan yang berbahagia para santri yang baru saja diwisuda sebanyak 172 santri. Semuanya mudah-mudahan dalam keberkahan, dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktunya sudah habis. Saya dibisiki sama Kiai Abdul Hadi, khamsu daqaiq Kiai, tab'an. Kita bersyukur di pagi hari ini bisa menghadiri satu kegiatan yang luar biasa, yang tentu tidak akan pernah terlupakan oleh siapapun. Jangankan oleh santri yang baru saja diwisuda, saya pribadi insya Allah tidak akan pernah melupakan peristiwa ini. Saya tadi terharu ketika bersalaman dengan 172 hafidz. Doa saya mudah-mudahan keluarga saya, santri saya, anak-anak saya semuanya menjadi hafidz. Amin Allahumma amin. Kehadiran saya di sini ketika dihubungi Kiai Ainul Yaqin sama Ustadz Aufal, saya berani menjawab, mengabulkan, tiada lain karena tabarrukan, cari barokah di pondok ini. Apalagi kami juga tahu di majelis ini hadir para masyayikh, baik dari PBNU maupun dari kiai-kiai di Kabupaten Jombang. Mudah-mudahan semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, di dalam Islam Al-Quran mempunyai posisi yang sangat sentral, yang sangat vital, yang utama dari seluruh sumber ajaran agama.
Kita tahu kalau berbicara tentang ajaran Islam itu ada trilogi. Ada 3 keilmuan yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ilmu yang berkaitan dengan iman, Islam, dan akidah. Sebagaimana dalam hadis ketika malaikat Jibril tanya kepada Nabi Muhammad dan dijawab dan dibenarkan oleh yang bertanya, mal iman, mal Islam, wa mal ihsan. 3 kajian keilmuan ini, baik kajian tentang iman dengan berbagai disiplin keilmuannya, di situ ada ilmu tauhid, ilmu kalam, dengan berbagai mazhabnya, baik di mazhab sunni maupun ghairu sunni. Demikian pula di kajian syariah yang berkembang, situ ada ilmu fikih dengan berbagai mazhabnya, dan akhlak demikian pula. Semuanya sumber utamanya adalah Al-Quran. Maka para santri yang baru saja telah diwisuda, ditetapkan, dikukuhkan, bahkan dibaiat untuk terus istiqomah dalam Al-Quran, satu hal sudah terlewatkan. Kalau bahasa Kiai Mustafa tadi, Kiai Zulfa Mustafa, hifdzul Quran wa hamlul Quran syai'un wa fahmuhu wa tatbiquhu wa tanziluhu syai'un akhar. Memahami Al-Quran itu adalah sesuatu yang tidak boleh tidak, karena tanpa memahami kita akan sulit mengambil hidayah daripada Al-Quran. Tentu para ulama terdahulu telah menyediakan at-turas al-islami, kitab-kitab kuning, baik itu Al-Quran, hadis, fikih, dan semuanya sudah tersedia semuanya, kita tinggal membaca. Tetapi pembacaan kita tidak akan sempurna apabila tidak dibarengi dengan ilmu terkait dengan Al-Quran. Kalau di dalam tafsir, di sini alhamdulillah hadir pakarnya Kiai Musta'in Syafi'i. Di situ ada ulumul Quran, ada ulumul tafsir. Tentu adalah bersifat umum. Seluruh aspek kajian yang ada di dalam Al-Quran sungguh bisa tercover dengan ulumul Quran. Lalu bagaimana posisi usulul fiqh di dalam kajian Al-Quran? Karena tadi saya disebutkan berkali-kali, guru besar usul fiqh ini masih belajar Kiai sebenarnya, masih ta'allum. Saya tadi mendapatkan banyak istifadah dari Kiai Zulfa Mustafa, alhamdulillah juga dari para kiai sesudahnya. Hadirin rahimakumullah, berbicara tentang kajian usul fiqh dan hubungannya dengan Al-Quran. Dari sekian kajian usul fiqh itu ada kajian tentang al-ahkam. Yang pertama, berbicara usul fiqh ada hukum, ada hakim, ada mahkum alaih, ada mahkum fih. Tetapi untuk bisa mengetahui bagaimana itu hukum itu dibentuk dan siapa yang melakukan hukum itu dan apa yang dihukumi, serta siapa yang dapat membentuk, memproduk hukum itu tidak lain adalah dengan memasuki ke ranah kajian adillatul ahkam, yaitu dalil-dalil hukum. Para ulama telah menjelaskan bahwa setiap permasalahan al-waqiyah, awil qadaya, problematika sosial kemasyarakatan, itu ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama bahwa qadaya waqai, peristiwa-peristiwa yang kita hadapi, bisa jadi memang Al-Quran telah menyediakan jawabannya secara langsung, secara sharih di dalam Al-Quran. Tapi kita tahu bahwa ayat-ayat ahkam di dalam Al-Quran sangat terbatas, kurang lebih 300 ayat. Padahal
permasalahan-permasalahan kita dalam hidup seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terus berkembang. Kita ada satu adigium al-nusus mutanahiyah wal waqa'i ghairu mutanahiyah. Teks sudah selesai. Al-Quran yaitu sudah 30 juz, 114 surat. Ayatnya tidak tahu 6.000 berapa. Kalau orang menyebutkan 6.666, kalau dicek sebenarnya tidak seperti itu. Bisa dihitung diri. Ayatnya yaitu, surahnya yaitu, juznya yaitu. Hadis juga sudah tidak ada. Kalau ada lagi hadis baru, pasti itu dari Nabi palsu. Tidak mungkin ada hadis baru. Padahal permasalahan harus bisa terjawab. Maka untuk menjawab ini hadirin rahimakumullah, tidak boleh tidak kita memahami adillatul ahkam, baik yang nasriyah maupun yang ghairu nasriyah. Kalau yang nasriyah jelas itu Al-Quran dan As-Sunnah, tetapi di dalamnya ada qawaid lughawiyah yang dari situ kita bisa tausi' dalalatil alfaz. Kita mencoba untuk memperluas jangkauan makna dari lafaz-lafaz Al-Quran. Di situ ada kaidah-kaidah amar, ada kaidah-kaidah hakikat dan majas, mantuk, mafhum, ibaratun nas, isyaratun nas dan seterusnya. Ini baru yang terkait dengan nusus, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Belum lagi yang terkait dengan adillah ghairun nasriyah, yaitu al-qiyas, al-istihsan, al-maslahatul mursalah, al-uruf, saddud dari'ah, qaulus sahabi, syar'u man qablana, wa halum majaro. Semuanya itu adalah kaidah-kaidah yang sudah diwariskan oleh para ulama kepada kita semuanya, wabil khusus para hufadzil Quran, hamalatil Quran. Bagaimana memahami dan menerapkan pemahaman kita atas Al-Quran dengan realitas. Saya ingin bertanya saja, setiap hari kita sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu ya? Kenapa sholat 5 waktu? Karena wajib ya, lah wajib. Tapi kewajiban itu apakah memang setiap hari kita harus sholat? Kalau saya menyuruh salah satu mahasiswa, silahkan hapus papan tulis, min fadlik imsahis sabburah. Silakan hapus papan tulis. Apakah dia setiap hari harus menghapus papan tulis? Tidak. Ini dalam usul fiqh disebut al-amru la yaqtadi at-tikrar. Perintah itu tidak mengharuskan dilaksanakan berulang-ulang, apalagi setiap hari. Lalu dari mana kita memahami bahwa kita aqimis sholah, aqimu as-sholah, yuqimuna as-sholah, tuqimuna as-sholah, bahwa itu harus dilaksanakan setiap hari? Kita mengetahuinya itu dengan usul fiqh, yaitu di dalam al-ahkam al-wad'iyah. Hukum itu ada al-ahkam at-taklifiyah, ada al-ahkam al-wad'iyah. Ja'alus syai'i sababan aw syartan aw mani'an. Kalau dalam ayat aqimis sholata lidulukis syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal farj. Ayat ini ada 2 taklif, yang pertama, yang kedua adalah wad'i. Apa itu maksudnya? Bahwa mengapa kita harus sholat setiap hari? Karena kewajiban sholat dulukus syamsi, yaitu zuhur dan asar, ghasaqil laili maghrib dan isya, wa qur'an al-fajr dan subuh. Yang banyak membaca Al-Qur'annya, kalau di Mekah baca Quran paling lama ya subuh, tapi kalau di rumah saya paling cepat subuh. Wa qur'an al-fajr. Karena kewajiban 5 hal tadi dihubungkan dengan dulukus syamsi, tergelincirnya matahari dan terbenamnya matahari dan juga munculnya fajar, maka inilah yang kemudian menjadikan kita setiap hari harus sholat 5
waktu. Itu baru tentang wajibnya sholat. Kita memang tahu bahwa ini kewajiban, tetapi alangkah baiknya ketika kita melakukan seluruh kewajiban, aktivitas apapun, apakah itu kewajiban, sunnah-sunnah, anjuran, semuanya didasarkan pengetahuan kita, baik langsung kepada Al-Quran maupun tidak melalui dalil-dalil ghairu nasiyah. Ala kulli hal ayyuhal hadirun wat talamidah wat talabah al-hufat wal hamalah, kita tidak boleh tidak harus mengembangkan keilmuan kita untuk menopang pemahaman kita atas Al-Quran. Ilmu apa saja, terutama ilmu-ilmu yang langsung bersentuhan dengan Al-Quran, ulumul Quran, ulumul tafsir, usulul fiqh, semuanya itu menjadi bagian tak terpisahkan dalam pemahaman kita tentang ajaran agama melalui Al-Quran. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Saya janjinya 5 menit, ternyata sudah 10 menit. Afwan Kiai. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Kami sangat bangga, sangat berbahagia bisa istifadah, bisa tabarruk di pondok ini, dan tentu kami juga berdoa mudah-mudahan pondok pesantren Hamalatul Quran terus berkembang abadi ila yaumil qiyamah. Hadanallah wa iyyakum ila sabilir rasyad. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.